Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak ustaz yang saya sayangi? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah kalau anak-anak ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kali ini kita alhamdulillah berjumpa lagi di pelajaran hadis ya bersama Ustadz. Kali ini kita akan masuk ke hadis baru, yaitu hadis tentang syukur dan sabar. Anak-anak Ustadz bisa lihat yang punya buku di halaman ke-5. Adakah anak-anak Ustadz yang mau membaca hadisnya? Ana Ustaz. Thayyib, silakan baca Auliyaulillah. An Suhaibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabat sarra syakara fakana khairan lah wa in asabat darra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya baik, dan itu tidaklah dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Apabila ia diberi kesenangan, ia bersyukur, dan ini baik baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan ini baik pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, mumtaz. Jazakillah khair ya Auliyaulillah. Thayyib, kita akan menjelaskan sedikit tentang perawi hadis di atas. Perawi hadis di atas yang tadi kita baca, nama lengkap beliau adalah Abu Yahya Suhaib bin Sinan bin Malik. Beliau juga dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi, yang mana beliau ini adalah orang Romawi. Suhaib Ar-Rumi adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak keutamaan. Di antara sifat beliau yang menonjol adalah yaitu beliau adalah seorang yang dermawan, pemaaf, dan selalu berusaha menjauhi fitnah. Beliau juga termasuk as-sabiqunal awwalun, atau yang bermakna sebagai orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dan juga beliau termasuk orang-orang lemah yang menerima berbagai macam cobaan dalam mempertahankan agama Islam. Beliau wafat pada tahun 38 Hijriah, dan ketika itu umur beliau itu sekitar 70 tahun. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengannya di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Makna ijmali ya, makna hadis secara global. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya yang bernama Al-Musnad bahwasanya Suhaib menceritakan ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian tidak ingin menanyakan sebab aku tertawa? Lalu para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang membuat engkau tertawa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, aku kagum dengan urusannya orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. Jika ia mendapatkan apa yang disukainya, ia memuji Allah, maka itu baik baginya. Dan apabila ia ditimpa oleh sesuatu yang dibenci olehnya, maka ia bersabar, maka itu baik pula baginya. Dan tidak ada yang baik semua urusannya melainkan urusan seorang mukmin. Anak-anak yang Ustaz sayangi, begitulah seharusnya sikap seorang muslim. Jika kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, baik merupakan harta, benda, kesehatan, maupun nikmat lainnya, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai, seperti sakit, meninggalnya anggota keluarga, ataupun saudara, ataupun siapa yang kita sayangi, maka hendaknya kita bersabar atas ujian tersebut. Karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk menguji dan melihat berapa besar keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dahulu kala dikisahkan ada
seseorang yang soleh yang bernama Abu Kilabah rahimahullah. Beliau ditimpa dengan berbagai macam cobaan seperti rambutnya botak, berpenyakit kusta, matanya buta, kedua tangan dan kakinya lumpuh. Namun ia tidak pernah mengeluh, bahkan ia tetap bersabar dan selalu mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang menimpa banyak orang dan memberikan kepadaku keutamaan yang banyak." Maka salah seorang pemuda ketika itu berkata, "Dari apa Allah menyelamatkanmu, sedangkan engkau botak, berpenyakit kusta, buta, bahkan lumpuh?" Lalu Abu Kilabah rahimahullah menjawab, "Celaka engkau wahai pemuda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagiku lisan yang senantiasa berzikir kepadanya, hati yang selalu bersyukur, dan tubuh yang selalu sabar terhadap cobaan." Lantas bagaimana kita? Bukankah Allah Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada kita? Anggota badan kita lengkap, bahkan kita memiliki kedua orang tua yang sayang kepada kita, bahkan kita dapat bersekolah tanpa harus ikut pusing memikirkan biaya sekolah kita. Itu semua adalah sebagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur atas segala nikmat tersebut dan hendaknya bersabar tatkala Allah Ta'ala menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan juga hendaknya kita meyakini bahwa setiap ujian Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Mari kita bersama-sama mencontoh kehidupan para salafus soleh, yang mana di antara mereka, bagi yang memiliki banyak harta dan perniagaan, mereka menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah Ta'ala, seperti menolong orang-orang miskin, memerdekakan seorang budak, membiayai tentara yang akan berperang untuk membela agama Islam, dan lain sebagainya. Dan juga para salafus soleh, yang mana mereka dari kalangan orang-orang miskin, mereka tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berputus asa. Bahkan mereka tetap optimis dan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala masih memberikan nikmat yang banyak dan lebih berharga kepada mereka, seperti nikmat menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beragama Islam dan mengimani Nabi Muhammad SAW, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma yu'khadu minal hadis. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas. Yang pertama yaitu anak Ustaz, keutamaan orang beriman, di mana Allah Ta'ala menjadikan semua urusan orang mukmin itu baik. Jadi tidak ada urusan orang mukmin itu yang jelek di mata Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu keutamaan sifat bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, bagi yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala berupa harta, kesehatan badan dan lain-lain, hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bagi yang ditimpa bencana atau musibah, maka hendaknya ia bersabar atas musibah tersebut dan yakin bahwasanya itu merupakan ujian dari Allah Ta'ala buat meneguhkan dan memantapkan keimanannya. Dan diantara perbuatan yang hendaknya dilakukan ketika kita mendapatkan musibah adalah mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Disunahkan pula untuk berdoa dengan doa yang sebagai berikut: Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, berilah hamba pahala atas musibah ini dan berilah bagi hamba gantinya yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dan untuk tugas, seperti biasa, anak-anak Ustadz menyetorkan setoran hafalan hadis ya, kayak semalam ke WhatsApp Ustadz, dan juga hadis itu disetorkan dengan maknanya. Yumkin hakaza minni, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.